organizer untuk acara anak-anak, walaupun ia pernah merasakan usahanya tidak berkembang alias statis. Oke, ini mungkin satu hal yang bikin usaha ini tadinya nggak maju ya. Jadi statis. Pokoknya cukupan buat Uges dan cukup kalau Uges aja yang ngerjain gitu. Jadi semuanya Uges handle sendiri. Jadi idenya kreatif Uges kerjain, pelaksanaan di lapangan Uges kerjain, jualan juga kerjain sendiri gitu. Jadi bingung karena besok ada jamuan bisnis dengan klien Anda, sementara Anda takut akan terlihat kikuk karena Anda tidak menguasai tata cara makan yang benar. Tepat sekali waktunya. Sebentar lagi Anda bisa belajar table manner atau tata cara makan yang baik dan benar. Bagaimana cara duduknya, cara menggunakan sendok dan garpu yang benar, sampai bagaimana cara Anda minta izin ke kamar kecil. Semuanya tersaji dalam Word. Wanita, Anda pernah mendengar istilah table manner? Iya, artinya kira-kira adalah tata cara untuk bersantap yang benar. Bukan hanya para diplomat saja yang harus mengerti tata cara bersantap yang benar, karena suatu saat Anda pun harus menjamu tamu atau klien Anda sekaligus bernegosiasi. Nah, tidak ada salahnya kan kalau Anda ketahui masalah table manner ini. Untuk membicarakan suatu pekerjaan atau proyek baru, paling asik memang sambil menjamu klien. Berikanlah kesan yang baik kepada tamu Anda itu, jangan sampai Anda salah meletakkan serbet. Atau Anda salah menggunakan sendok atau garpu ketika Anda menikmati sup, makan steak, atau makan es krim. Sekali salah, wah bisa berkurang banyak nilai Anda di mata klien. Yang pertama harus diperhatikan, reconfirm waktu dan tempat jamuan kepada klien. Juga reconfirm kepada rumah makan, apakah sudah disediakan meja untuk Anda dan klien. Usahakan Anda tiba lebih dulu sekalian recheck menu dan tempat. Setelah klien tiba, sambutlah dengan ramah dan senyum yang tulus. Lalu persilahkan tamu Anda duduk. Begitu duduk, segera letakkan serbet di pangkuan Anda. Bertegur sapa, saling menanyakan kabar pun bisa Anda lakukan sebelum memesan makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Sebaiknya buka acara jamuan dengan memesan makanan pembuka. Istilahnya appetizer, untuk merangsang selera makan Anda dan tamu Anda. Mulailah menggunakan sendok sesuai urutan dari yang letaknya paling luar. Selanjutnya gunakan sendok secara berurutan ke posisi yang paling dalam. Ingat pula, minuman Anda harus selalu terletak di sebelah kanan Anda. Kalau di tengah jamuan Anda ingin ke kamar kecil, ucapkan kata maaf dan permisi dan letakkan serbet di kursi. Setelah itu silahkan lanjutkan dengan menyantap makanan utama hingga ke makanan penutup. Dengan table manner yang baik, jamuan makan dan urusan bisnis pun pasti berjalan lancar. Wanita, event organizer kalau diartikan secara bebas kira-kira artinya sama dengan koordinator acara. Di Indonesia, profesi ini semakin berkembang. Barangkali
Orang senang melakukannya karena diperlukan kreativitas yang tinggi, sehingga membuat acara yang kita buat menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dewi Huges adalah salah satu event organizer, dan karena kecintaannya terhadap anak-anak dan dunianya, maka dia lebih banyak membuat acara untuk anak-anak dengan nilai plusnya, yaitu nuansa pendidikan. Walaupun sempat dijalankan secara serabutan, sekarang ini Huges sudah mantap dengan profesinya ini. Seperti apa sih acara anak-anak yang dibuat oleh Huges? Kita lihat saja dalam unit. Wanita, profesi unik yang sekarang makin marak dijalankan adalah event organizer. Dewi Huges, presenter dan pengusaha butik ini juga berprofesi sebagai event organizer. Huges banyak berperan sebagai organizer untuk acara anak-anak, walaupun ia pernah merasakan usahanya tidak berkembang alias statis. Oke, ini mungkin satu hal yang bikin usaha ini tadinya nggak maju ya. Jadi statis. Pokoknya cukupan buat Huges dan cukup kalau Huges aja yang ngerjain gitu. Jadi semuanya Huges handle sendiri, jadi ide kreatifnya, idenya kreatif Huges kerjain, pelaksanaan di lapangan Huges kerjain, jualan juga kerjain sendiri gitu. Jadi karena sering ditipu orang, jadi udahlah kerjain aja sendiri gitu daripada kasih ke orang gitu. Nah sekarang setelah Afin pulang, suami pulang, Afin tuh membantu Huges untuk manage semua bisnis ini gitu. Jadi lebih rapih, ditambah lagi sama kakak yang bantu, jadi lebih rapi pekerjaannya. Mulai ide-ide kreatif datang dari Huges, tapi pelaksanaannya mulai dikerjakan sama karyawan sekarang gitu. Nggak kayak dulu. Selain acara anak-anak, Huges juga membuat acara untuk orang dewasa, terutama kaum wanita. Sekarang ini event untuk orang dewasa ada yang Huges kerjakan, lebih lari kepada seminar mengenai pengembangan potensi perempuan. Jadi ternyata nggak Huges sangka banyak perempuan yang ngerasa tertekan karena perlakuan orang-orang di sekitarnya gitu. Ada juga perempuan yang merasa tertekan atau minder cuma gara-gara andeng-andeng di hidungnya gitu ya. Yang kayak gitu-gitu, Huges bikinin seminar bahwa yang isinya tuh pokoknya udah nggak usah worry tentang apa yang ada di luarnya kamu, yang penting itu inner beauty yang kayak gitu-gitu yang Huges bikin untuk orang dewasa. Huges yang lebih banyak mengutamakan acara dan pendidikan untuk anak-anak, bahkan ia mempunyai kelas presenter untuk anak-anak. Ada dua macam, jadi ada kids club dan ada kelas presenter cilik. Dua-duanya konsepnya pendidikan. Kids club itu pendidikannya lebih kepada adventure, petualangan, pengalaman. Kalau yang kelas presenter kecil memang udah dari namanya aja kelas presenter. Jadi memang ditujukan untuk skill tertentu gitu. Skill untuk anak-anak yang pengen jadi presenter. Atau Huges nggak ingin berkesan mengeksploitasi anak-anak, Huges lebih mengarahkan mereka ke ilmu komunikasi. Berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, mengembangkan pembicaraan. Dan tujuannya nggak untuk sekarang kalau mereka gede terus, atau sekarang mereka jadi penyiar. Belum tentu. Huges berharap ilmu ini lebih langgeng. Kalau gede nanti bisa jadi marketing yang handal, bisa jadi PR yang handal, atau mungkin bisa jadi guru di sekolah karena kemampuan berbicaranya, atau mungkin bisa jadi pemimpin, mungkin kita nggak tahu. Tapi ilmu komunikasinya aja Huges eksploitasi ya, bukan si anak yang bisa kita jual untuk jadi sosok yang bisa kita jual dan menghasilkan uang. Huges konsentrasi pada semua yang bernuansa anak-anak karena dia memang mencintai anak-anak dan dunianya. Anak-anak itu dunia yang penuh warna gitu ya. Dunianya penuh warnanya warna-warna terang lagi ya. Warna-warna yang belum kecampur gitu ya. Jadi warnanya bright colors gitu kalau ngelihat warna. Huges selalu membuat pesta yang berkonsep pendidikan. Seperti apa ya? Pesta, buat Huges pesta itu harus mempunyai unsur pendidikan. Apapun yang dikerjakan anak kecil harus dimasukkan unsur pendidikan di dalamnya. Karena apalagi pesta itu kan main, senang-senang, masukkan unsur pendidikan di sana. Misalnya pesta yang edukatif ya,
Ugus biasanya pulang tuh kasih mereka bawa kura-kura, ditempatin di satu kotak gitu ya, kayak akuarium kecil, udah isi pasir. Terus kita tempel di situ makanannya gitu. Sebelum dikasih kura-kura itu, kita ceritain kura-kura itu dia hidup di dunia-dunia, dia kasih pengetahuannya dulu. Jadi dia pulang itu, mama saya punya ini mah, ini kura-kura mah, dia tuh hidup di dua dunia gitu. Terus makanannya ini mah, saya harus ngasih makan pagi sama sore mah, airnya harus diganti segini. Kita ajari responsibility sama dia. It sounds like a party, padahal dia tuh sekolah gitu loh. Itu konsep pesta yang buat Ugus akan biarin anak Ugus datang ke pesta semacam itu gitu.